Senjata merupakan alat yang paling penting bagi seorang prajurit yang terjun ke medan peperangan. Tanpa adanya senjata yang mumpuni, angkatan bersenjata seberani apapun pasti akan sulit menjalankan misi peperangan yang diembannya. Sejak ribuan tahun lalu, manusia telah menciptakan berbagai jenis senjata yang berfungsi sebagai alat penyerangan maupun alat pertahanan. Demi membangun kekuatan militer yang ditakuti lawan, mereka bahkan menciptakan senjata-senjata yang kelewat besar dan terkesan tidak masuk akal. Berikut ini adalah senjata-senjata pada masa Perang Dunia yang paling ditakuti musuh karena ukuran dan daya hancurnya yang luar biasa. Yang pertama, mortar Little David. Little David merupakan sebutan bagi mortar kepunyaan pasukan militer Amerika Serikat. Mortar ini dahulu digunakan untuk sarana tes menembak bom udara pada masa Perang Dunia yang kedua. Meriam dengan kaliber 36 inci atau sekitar 910 mm ini mencatatkan rekor sebagai senjata pelontar bom dengan kaliber terbesar hingga saat ini. Little David memiliki kaliber yang lebih besar dari mortar raksasa milik militer Nazi Jerman, Schwerer Gustav, yang kalibernya hanya 31,5 inci atau sekitar 800 mm. Mortar jenis ini tercatat tidak banyak digunakan dalam medan peperangan karena dianggap tidak mendukung mobilitas pasukan. Selain karena berat, mortar ini juga membutuhkan persiapan yang cukup lama untuk menembakkan sebuah bom. Little David mampu melontarkan bom seberat 3.600 pon hingga mencapai jarak 6,7 mil jauhnya. Fungsi utamanya adalah untuk tes uji coba bom yang nantinya akan dijatuhkan dari atas pesawat pengebom. Yang kedua, meriam Mallet. Meriam yang dibangun oleh militer kerajaan Inggris ini merupakan salah satu yang memiliki kaliber besar, namun sayangnya belum pernah sekalipun digunakan dalam medan peperangan. Senjata artileri berat ini diperkenalkan pertama kali dalam bentuk desain pada tahun 1854 oleh seorang insinyur bernama Robert Mallet. Meriam ini semula dibuat untuk memperkuat pasukan artileri Inggris pada Perang Crimea. Meriam dengan kaliber sekitar 36 inci atau 910 mm ini mencatatkan rekor sebagai senjata pelontar bom dengan kaliber terbesar hingga saat ini, bersama dengan mortar Little David yang memiliki ukuran kaliber sama. Pembuatannya dilakukan secara kerjasama oleh Thames Iron Works and Shipbuilding Company dengan harga mencapai 4.300 euro untuk setiap unitnya. Setelah selesai dibangun sebanyak 2 unit, meriam Mallet sempat diuji coba beberapa kali, di antaranya pada tahun 1857 dan pada tahun 1858. Namun setiap pengujian dilakukan, Mallet selalu mengalami kerusakan. Hal ini membuat pemerintah akhirnya memutuskan untuk menghentikan proyek ini karena dianggap tidak prospektif. Meriam ini mampu menembakkan peluru seberat 1.334 kg hingga jarak sejauh 2,5 km. Pada masa pengujian menggunakan biaya sekitar 800 euro, Mallet mortar mampu melakukan 19 tembakan dengan laju 4 peluru setiap 1 jam. Kedua meriam Mallet yang sempat diproduksi kini menjadi koleksi Royal Armour atau Museum Senjata dan Baju Besi Nasional Inggris. Yang ketiga, mortar 2B1 OK. Uni Soviet merupakan salah satu negara yang paling ditakuti pada masa Perang Dunia yang kedua, selain Jerman, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Militer Uni Soviet telah banyak mengembangkan senjata peperangan. Mortar 2B1 OK merupakan salah satu senjata berkaliber besar di dunia yang dimiliki oleh militer Uni Soviet. Pengembangannya dimulai sejak tahun 1957 dan digarap oleh produsen senjata Kirov Plan. Namun senjata dengan berat lebih dari 55 ton ini ternyata memiliki banyak kelemahan, salah satunya karena sulit dipindahkan. Selain itu, laju tembakannya juga tergolong rendah, hanya sekitar 1 putaran setiap 5 menit. Setelah mengalami banyak sekali kerusakan saat tes uji coba pada tahun 1960, akhirnya senjata ini berhenti dikembangkan. Militer Uni Soviet kala itu memilih melakukan loncatan teknologi dengan mengembangkan rudal balistik taktis. Yang keempat, mortar Karl Gerhardt. Sudah menjadi rahasia umum kalau Jerman di bawah kuasa Adolf Hitler dan Partai Nazi menjelma menjadi salah satu kekuatan militer paling ambisius di masanya. Negara Jerman yang kala itu berfaham fasisme banyak sekali melakukan invasi terhadap negara-negara lain di Eropa. Agresifnya militer Jerman di bawah perintah Hitler
menyebabkan mereka beberapa kali membangun senjata artileri super. Salah satunya adalah senjata super mortar Karl Gerhardt. Mortar ini merupakan senjata self-propelled yang didesain untuk menembus benteng musuh dengan pertahanan ketat. Senjata artileri berat ini dibangun sebanyak 7 unit dan memiliki kaliber berukuran 600 mm dengan jangkauan tembak hingga 6,7 km. Keunggulan mortar jenis ini adalah segi mobilitas yang membuatnya dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Karl Gerhardt memiliki kemampuan beredar di jalan raya dengan kecepatan mencapai 10 km per jam. Pengoperasiannya hampir mirip seperti tank dan membutuhkan 6 orang personil untuk satu unitnya. Dan yang kelima, mortar Schwerer Gustav. Mortar Schwerer Gustav merupakan senjata artileri raksasa yang melegenda. Ukurannya yang besar menimbulkan efek gentar luar biasa bagi musuh. Mortar Jerman ini dikembangkan mulai tahun 1930 oleh produsen senjata dan baja Krupp. Senjata ini pada awalnya dibangun untuk melakukan misi penumpungan benteng pertahanan utama Prancis di garis Maginot. Namun karena Prancis telah terlebih dahulu jatuh, kemudian senjata ini ditugaskan dalam misi penghancuran benteng Uni Soviet di Brest-Litovsk dan Sevastopol. Selain itu, Schwerer Gustav berperan dalam perang pertempuran Warsawa dan pertempuran Wachs am Rhein atau pertempuran Kulge. Dikembangkan sejak tahun 1937, Schwerer Gustav ditargetkan memiliki radius jangkauan hingga 35 km. Senjata yang diberi julukan Thor dan Karl Morser ini memiliki ukuran kaliber sekitar 800 mm. Berat totalnya mencapai 1350 ton dan mampu menembakkan peluru seberat 7 ton dengan radius jangkauan sejauh 35 km. Kecepatan tembakannya mencapai 820 meter per detik dan mampu menghancurkan beton bertulang setebal 8 meter. Hebatnya lagi, satu kali tembakannya mampu menyebabkan lubang menganga sedalam 32 meter pada permukaan tanah. Kendati secara ukuran kaliber masih kalah dari Little David dan Meles, namun perlu diketahui bahwa Schwerer Gustav merupakan satu-satunya mortar raksasa yang berperan vital dalam pertempuran nyata. Sebelum berkembangnya teknologi rudal balistik seperti saat ini, mortar Schwerer Gustav merupakan artileri canggih yang paling mengerikan.